Oke, guys, kembali lagi bersama kita di sini dari episode ke-7 dari Ngopi. Di sini dengan judul ngobrol bareng anak investasi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Samuel Nicholas dari Analysis Research. Di sini ada Rafli Saputra dari Analysis Research juga. Di sini juga ada Bang Jafar dari Analysis Research juga. Jadi di sini kami lagi menginvasi, anak MF itu lagi menginvasi ya, anak PA. Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, sini ada Rafli. Kalau teman-teman belum tahu, Rafli ini adalah duta pasar modal KSPM Tirta salah satunya. Di sini ada anak berprestasi dari Untirta, teman-teman. Ada berprestasi dari Untirta. Sini ada Bang Jafar. Oke. Sebelum itu kita tadi kan udah perkenalan ya, Sekarang mau ngebahas dulu Bang ke Rafli dulu. Gimana kemarin jadi duta pasar modal? Ngapain aja sih duta pasar modal tuh ngapain aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi kalau kemarin jadi duta pasar modal itu saya selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pasar modal seperti seminar, bootcamp ataupun inkulikasi keuangan di mata kuliah saya. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu ngapain aja? Kayak kalau misalnya teman-teman KSPM nih, kalau mau jadi duta pasar modal tuh harus ngapain aja supaya bisa jadi duta pasar modal? Mungkin Rafli boleh ceritain. Oke, awal-awalnya itu saya ikutin bootcamp gitu, misalnya dari IDX ataupun dari sekuritas-sekuritas lain gitu. Lalu saya foto di PPT-nya itu, salah satunya itu foto, terus saya isi di websitenya yang dikasih oleh ketua KSPM kita Bang Arik. Nah, saya isi di situ pesertanya berapa dan apa acaranya, isinya apa. Terus jumlah pesertanya tadi udah misalnya ada 100, isi aja 100 gitu. Nah, semakin banyak peserta maka akan semakin memperbesar peluangnya untuk memenangkan duta pasar modal itu. Oh, jadi kayak harus mendokumentasi. Pokoknya harus sering-sering ikut acara-acara dari dari IDX lah ya. Iya. Kayak misalnya setiap IDX buat acara kita ikutin terus kita dokumentasiin gitu ya. Iya, Oke, mungkin untuk teman-teman yang mau jadi duta pasar modal mungkin bisa tanya-tanya juga ke Rafli. Teman-teman bisa implementasikan apa yang Rafli bilang. Nah, sekarang kita beralih ke Bang Jafar. Nah, Bang Jafar ini sering banget menangin lomba-lomba yang diadain univ-univ lain. Contohnya kayak lomba-lomba trading kayak gitu-gitulah. Mungkin Bang Jafar bisa ceritain kayak pernah ikut lomba-lomba apa aja sih? Sebenarnya saya tuh pertama kali ikut lomba tuh tahun 2023. Nah, fun fact-nya itu pertama kali banget ikut lomba selama gua hidup gitu. Dan alhamdulillahnya ya menang. Tapi di balik kemenangan itu ada kerja keras, kayak misalkan menganalisis setiap malam, terusan mendisiplinkan diri buat sesuai trading plan, memberanikan diri buat cut loss, buat take profit, dan disiplin-disiplin lainnya. Kalau misalnya kita sendiri tidak disiplin untuk cut loss, untuk take profit, itu nggak bakal bisa kekejar lawan univ-univ lainnya itu. Sedangkan kita kan nggak tahu tuh peserta-peserta yang lain itu bakal take profitnya di mana dan returnnya seberapa, karena kan biasanya diumuminya itu setiap minggu. Jadi antisipasinya dari gua tuh buat mendisiplinkan diri gitu. Oke, tadi kan udah banyak cerita-cerita ya, kayak harus disiplin, terus harus malamnya terus harus screening saham. Kayak misalnya ada nggak sih pengalaman berkesan gitu selama ikutin lomba, kayak misalnya di lomba ini itu ngapain, terus dapat menang berapa, terus cut loss-nya berapa, terus TP-nya berapa gitu. Ada pas lagi IHSG itu ambruk jam 9 itu untungnya saya tuh udah take profit pas kemarin sorenya, dan ada beberapa teman saya itu yang megang saham grupnya orang-orang terkaya itu langsung ambruknya, benar-benar ambruk minus 10%. Itu yang dari posisi ke-1 itu teman saya itu langsung di posisi ke-20 apa ke-30 itu. Nah, jadi kan seberapa pentingnya buat take profit dan menjaga resiko, terutamanya yang mendekati resist, dan itu tuh emang wajib banget buat disiplin. Berarti selain harus screening saham, harus
pokoknya harus apa namanya, harus setiap hari gitu screening. Kita harus disiplin juga ya, kayak misalnya kita mau beli di kapan, terus cut loss kapan gitu, pokoknya harus dipantau terus lah. Iya, harus dipantau karena juga kan kita kejar-kejaran sama waktu. Waktunya kan cuma 2 minggu. Kalau misalkan kita nggak disiplin, kita nggak lebih kejar keras, kita nggak bakal kejar semua itu. Terus momen menariknya itu ketika pernah saya ikut di suatu lomba, saya minus sampai 15% itu karena emang saya nggak disiplin, tapi di balik itu juga saya kena suatu keberuntungan. Saya masuk all in di satu saham, ada satu emiten itu, dan kebetulannya itu langsung auto reject 2 hari. Itu dari posisi saya yang ke 30 ke 40 itu langsung naik ke posisi 2 dan bisa memasuki babak final. Tapi sebelum itu harus udah nganalisis dulu kan, maksudnya saham ini tuh nanti bakal naik gitu kan, maksudnya nggak cuman hoki doang gitu, tapi sebelumnya udah nganalisis juga kan? Iya tentu, keberuntungan kan harus diiringi dengan kerja keras. Kalau kita nggak kerja keras mengharapkan keberuntungan, itu samanya aja kita gambling di pasar modal. Oke, tadi udah ngomongin pengalaman Rafli ya sebagai duta pasar modal, tadi juga udah ngomongin pengalaman Bang Jafar, udah sering ikut-ikut lomba, tadi udah pokoknya kuncinya tuh disiplin, selain analisis disiplin, konsisten gitu kan. Nah, selanjutnya gue pengen nanya nih dari kalian nih, kalian tuh pertama kali terjun ke pasar modal ataupun kalau kalian trading atau pertama kali trading tuh dari kapan sih? Mungkin ke Rafli dulu. Terjun investasi. Pertama kali itu kapan? Pertama kali saya terjun di investasi itu tahun 2018. Lama juga ya. Nah, saya itu belajar pertama kali di IDX Banten di Pisangmas itu ya. Nah, pertama kali saya itu nggak langsung terjun ke saham. Saya pelajarin dulu reksadana sama obligasi dulu tuh, gimana strukturnya tuh. Terus saya otodidak juga di YouTube, terus di Instagram, otodidak terus. Lama-kelamaan ini kok untungnya agak lumayan kecil ya. Nah, saya beranikan diri untuk mempelajari ke saham gitu. Tahun 2019 saya berani langsung terjun ke saham, itu 70% dari portofolio saya dari reksadana tadi. Jadi reksadana tinggal 30%, 7%-nya ke saham. Nggak lama kemudian datanglah COVID. Nah, porto saya langsung minus tuh. Saya panik tuh awalnya tuh, saya jualin semuanya. Di reksadana untung masih ada cuan lah sedikit dah untuk menutupi kerugian saya di saham itu. Nah, dari situ saya belajar tuh kenapa bisa minus, kenapa COVID ini berpengaruh ke pasar saham. Nah, saya pelajarin terus akhirnya sampai 2021 sampai 2022 dari minus berhasil plus sampai 300%. Buset, gede banget. Tepuk tangan dulu. 300% itu cukup gede lah untuk kayak mahasiswa kayak kita ya. Iya. Nah, tadi udah dari Rafli, kalau Bang Jafar mulai pertama kali investasi ataupun turun ke pasar modal tuh mulai dari Oh, kalau saya lebih duluan sih Rafli. Kalau saya sih 2020 pas masa-masa Covid itu saya masuk pasar modal. Soalnya kan banyak banget tuh kayak konten-konten tentang investasi saham, reksadana, kripto segala macam itu yang lewat dari FYP, di YouTube juga ada. Jadi saya iseng aja buat nyari tahu lebih lanjut, mulai belajar dari ebook, dari bukunya langsung, dari YouTube juga, dari webinar. Tapi saya juga nggak ikut kelas-kelas yang berbayar, saya hanya mengandalkan otodidak tersebut, sama kayak Rafli ikut webinar kayak gitu segala macamnya. Oke, menarik banget ya. Kalau gue sendiri sih, awal tuh terjun tuh dari mulai SMA ya udah terjun, tapi nggak ke saham langsung ke saham. Kalau gue tuh pertama kali tuh ke reksadana pasar uang, terus ke emas, kayak baru nyicil emas doang. Terus pas baru-baru inilah paling 2023-2024 ya, 2024 tuh gue mulai kayak menurut gue saham tuh menarik karena pertama kali ngedenger tuh nama Lo Kengkong. Lo tau kan Lo Kengkong ya. Lo Kengkong gue nyari tahu Lo Kengkong siapa. Terus gue ngeliat Lo Kengkong tuh investor. Terus gue nonton YouTube kan, dia tuh untung sampai gak cuma ratusan persen. Tadi kan Raffi 300%, tapi ribuan persen kan. Ribuan persen. Anjir, itu kalau misalnya naro uang berapa sejuta gitu pasti 100 juta. Udah berapa gitu 100%. Jadi kalau gue sih awalnya ya gitu dari pasar saham, terus
emas, habis itu dari pasar uang, emas, baru ke saham. Ya, ini juga masih belajar gitu loh, masih belajar juga, makanya ikut masuk ke SPM juga kan. Nah, ngomongin terjun pasar modal, pengalaman apa sih yang kalian rasain gitu, misalnya loss terbanyak deh, misalnya cut loss terbanyak kalian, sampai minus berapa gitu, yang ngebuat dakdikduk. Gimana dari Raffi dulu? Oke, kalau saya sih waktu COVID itu sampai minus 150% ya di sebuah emiten energi. Apa tuh? Nggak boleh disebutin ya. Oke, udah. 150%? Iya. Itu gimana tuh? Misalnya kenapa bisa gitu 150%? Karena kan waktu itu COVID ya, langsung ambruk tuh dari harga tertinggi. Saya belinya itu di harga tertinggi di ATH-nya, terus langsung ambruk langsung ARB gitu 25%. Kemudian besoknya ambruk lagi terus sampai berhari-hari, ARB sampai 4 kali gitu. Jadi bisa di totalnya 150%. FOMO, jadi waktu itu FOMO Iya, waktu itu FOMO beli di atas, terus pas terjun kebakaran jenggot gitu. Nah itu makanya pentingnya menganalisis dulu teman-teman, menganalisis dulu, jangan FOMO. Kalau di pasar saham tuh jangan FOMO, maksudnya kita harus menganalisis dulu teknikal maupun teknikal ataupun fundamental lah gitu. Kalau Bang Jafar sendiri, kalau saya cut loss-nya itu pas IHSG lagi di pucuk-pucuknya, kan setelah rebound di 2021 kan, IHSG itu di pucuk-pucuknya 2022. Nah itu juga saya kena FOMO lah dikit, itu kena cut loss-nya mungkin sampai 50% sampai 80% ada. 10 sampai 80%. Iya. Itu cut loss-nya nyicil apa langsung cut loss langsung semua di 80%? Itu dari berbagai emiten, cuman kayak modalnya itu sampai minusnya 50 sampai 80%. Berarti nggak cuma satu emiten ya? Iya. Misalnya, kalau Raffi tadi satu emiten apa kayak apa aja? Satu sektor tapi emitennya banyak. 150%, 80%. Nah itu makanya teman-teman pentingnya analisis. Pokoknya jangan sampai, pokoknya ada peribahasa yang pokoknya intinya jangan sampai kalian kehilangan uang kalian gitu. Benar. Iya. Gitu. Nah, kan tadi udah ngomongin cut loss gitu loh. Sekarang TP-nya, foya-foyanya dia, di angka berapa nih? Foya-foya, mungkin dari Bang Jafar dulu deh tadi pada waktu itu ya. Kalau TP saya sih, saya sangat memegang prinsip TP saya itu di resist. Jadi saya tipe orang yang nggak nunggu breakout dulu. Jadi saya TP dulu di resist, masalah itu bakal breakout atau enggak itu belakangan. Yang penting saya udah mengamankan profit saya dulu di resist itu. Siapa tahu nggak jadi breakout malah balik ke harga yang saya beli, kan sangat disayangkan ya. Terus saya TP-nya juga nggak sekaligus, bertahap sambil nunggu ini kuat apa enggak di resist. Kalau nggak kuat udah langsung eksekusi semua. Berarti paling gede berapa? Kalau di total bisa paling gede return TP-nya? ya? Ya return. Return saya pernah sampai 300-400%. 100% itu di emiten banyak juga, di diversifikasi lah pastinya kan. Benar. Nah itu juga teman-teman, pentingnya jangan serakah teman-teman, jangan greedy. Jadi maksudnya kalau Bang Jafar kan jangan sampai pas, pokoknya kita ngamanin dulu lah return kita lah ya. Jangan sampai greedy terus pas turun ke bawah panik gitu loh. Nah tadi udah Bang Jafar udah, tadi sekarang Rafli berapa persen kalau Rafli? Waktu TP saya itu waktu dulu itu sekitar sama kayak Bang Jafar 300 sampai 400% gitu. Cara saya TP-nya itu 1/3 ya. Saya beli di harga misalnya di harga 500, saya stop loss-nya di harga 250, kemudian TP-nya di 1250. Jadi 1/3 gitu. 1/3 berarti pakainya TP-nya di 3, kalau saya di 1. Iya. 1/3. Lalu paling banyak TP return berapa persen? Returnnya itu 375%. Wih, 350% gede juga ya. Nah, ngomongin tadi kan udah ngomongin return ya. Pengen nanya dulu, pertama kali terjun ke saham nih, naruh saham tuh emiten mana? Misalnya di sektor apa? Kenapa naruhnya di situ? Siapa dulu? Siapa ya? Siapa dulu? Kalau saya pertama kalinya itu langsung di saham gorengan. Berarti langsung. Pokoknya itu udah ada pegangan ilmu dulu apa emang langsung? Enggak, itu saya bener ikut-ikutan orang aja. Iya, dulu kalau misalkan
investor-investor yang masuk di zaman COVID pasti tahu orang-orang yang sering bikin FOMO kita Iya. di pasar modal. Iya. Nah, itu saya termasuk yang ikutan FOMO juga. Berarti dari FOMO ke jago. Iya. Awalnya emang kayak gitu biasanya kan, FOMO dulu kan, gue juga awalnya FOMO dulu, kayak misalnya pertama kali terjun ngikutin kayak rekomendasi saham Iya, kan, biasanya benar. rekomendasi saham, terus tiba-tiba udah merah panik sendiri kan, masalah buru-buru sell gitu. Itu juga sekaligus menjadi kesalahan terbesar saya sih. Kayak kita mengikuti rekomendasi dari influencer saham tanpa menganalisis sendiri, akhirnya saya juga nyangkut sampai ARB berhari-hari. Akhirnya karena saya penasaran kok bisa sih orang influencer ini merekomendasikan saham dengan harga segini, itu kok bisa. Akhirnya saya mencari tahu tuh ilmunya tentang bagaimana fundamental saham itu, bagaimana tentang technical analisis yang termasuk kayak chart, terusan pattern dan lain sebagainya, termasuk indikator. Pokoknya ya gitu, pokoknya awal-awal ya kan kita udah lost nih, ya dari situ kita belajar kan dari kesalahan kita Benar. gagal gitu. Masa kita mau lost terus kan rugi juga gitu. Pokoknya kita pengen tahu juga, misalnya jadi pelajaran juga, misalnya gimana sih kenapa orang bisa untung gitu, misalnya kenapa returnnya berkali-kali lipat. Kita juga pengen kayak dia, makanya kita perlu belajar juga dari kesalahan tersebut. Ya. Nah kalau Rafli tadi kan udah menjawab. Oke, untuk pengalaman saya yang senengah aja dulu ya. Ya. Yang senengah itu waktu tahun 2019 pertengahan ya. Berarti itu baru-baru juga ya? Iya, baru-baru juga. Ada salah satu influencer yang mempromosikan di satu emiten gitu ke bank digital gitu. Wah tahu nih. Nah, bank digital Kita ya. tahu bank digital. Mungkin kita satu influencer. Kita langsung tahu influencer. Nah, saya beli itu di harga 500. Nah, tiba-tiba dia naik 2000% tuh. Nah, saya langsung ambil untung di situ sekitar 300%. Nah logonya kuning itu bukan? Nah, Nah, tahu. Nah, Iya. terus pengalaman terpahit saya itu waktu ngambil sektor energi itu tuh. Ada salah satu influencer mempromosikan gitu saham, tapi ya besok harinya malah ARB gitu. Terus-terusan ARB malah masuk ke FCA. Nah, saya di situ rugi hampir 90%. Terus itu juga belajar kan? pasti? Ya, belajar maksudnya. Berarti belum lama. Belum lama. Karena FCA-nya kan barusan ini kan. Berarti baru beberapa tahun kebelakangan. Iya, ya? beberapa tahun kebelakang. Berarti dari situ mulai belajar kenapa bisa, maksudnya jangan sampai portonya merah lagi gitu Iya. kan, dari hijau, perlahan hijau. Nah sekarang lagi megang sama apa sih? Sama-sama. Maksudnya lagi percaya di sektor apa kalau sekarang? Apakah nggak ngaruh mau kemana aja? Oh, kalau saya sih percaya sektor keuangan, sektor banking. Banking. Iya, soalnya kan IHSG kan lagi di 7 ribuan nih. Kalau misalkan IHSG itu rebound, biasanya yang rebound duluan tuh sektor banking, terus kan sektor-sektor konsumer dan lain-lainnya tuh biasanya nyusul. Tapi banking dulu nih yang rebound. Banking terus blue chip biasanya kan, Iya. yang ngebantu ISK hijau juga kan biasanya. Hmm. Kalau Rafli, Kalau saya sih sama di sektor perbankan ya. Yang kedua itu di sektor energi, karena kan kebutuhan manusia juga pasti perlu energi ya. Nah, sementara di Eropa sekarang lagi pada musim dingin ya. Sementara sektor-sektor energi pada jeblok nih. Saatnya saya masuk di sektor itu. kalau ngomongin sektor energi ya, mungkin ini pembahasannya agak berat juga, tapi kita diskusi aja lah. Menurut kalian sektor energi itu bertahan berapa tahun ke depan sih? Maksudnya sektor energi itu bakal terus bertahan. Soalnya kan sekarang kan isu-isunya kan renewable energy ya, maksudnya kayak energi yang terbarukan gitu. Sedangkan pokoknya energi kayak batu bara, minyak gitu kan agak, maksudnya mulai terancam lah dengan Iya. energi ini. Menurut kalian tuh berapa tahun misalnya kayak batu bara, minyak tuh bakal terus bertahan gitu? Siapa? Siapa ya? Bang. Bang Japan dulu. Kalau menurut saya biasanya energi yang terus, biasanya kalau misalkan batu bara itu bakal bertahan cuman di musim dingin doang di Eropa. Setelah itu biasanya langsung perlahan koreksi. Kalau misalkan energi terbarukan itu juga menarik sih, soalnya kan energi terbarukan itu kita sama-sama tahu ya, energi terbarukan PI terendahnya aja mungkin di 7 sampai 8 kali kan.
Sedangkan energi kayak batu bara itu PI-nya masih di 5, artinya kan return di energi terbarukan nih lumayan. Lumayan. Untuk jangka panjang kan? Iya, untuk jangka panjang. Contohnya kayak saham-saham orang terkaya di Indonesia. Iya. Tahu. Iya. Kalau Rafli, Oke, kalau menurut saya itu sektor energi itu terutama batu bara ya, mungkin bertahan sampai 2035 ya. Karena kan Indonesia akan beralih ke new renewable energi ya. Salah satunya ada salah satu emiten yang berganti nama jadi itu ya. Ya, itu. Karena itu salah satu untuk hilirisasi industri. Nah, program ini sejalan dengan programnya si Prabowo Subianto ya. betul presiden kita. Ya, presiden kita. Oke, kan tadi udah ngomongin renewable energi. Kan kalau ngomongin renewable energi kan kayak misalnya banyak saham-saham yang sekarang udah mulai muncul kan, kayak misalnya yang sekarang tuh sektor-sektor kayak misalnya kan kalau misalnya bahan bakar gitu loh. Ya misalnya sekarang udah ada namanya baterai kan, kayak misalnya kendaraan listrik gitu kan biasanya baterai. Nah, menurut kalian kedepannya itu menarik nggak sih saham-saham kayak baterai gitu? Nikel ya. Ya kayak nikel, pokoknya yang untuk bahan baku baterai lah untuk. Pokoknya ini kan salah satu hilirisasi kebijakan juga kan. Menarik ya. Menurut saya bisa menarik, tapi itu kan masih mungkin ya masih 5 tahun lagi ya menariknya untuk nikel itu, karena ya kita tahu sendiri lah, kita di Indonesia ini belum memadai infrastruktur di mobil-mobil listrik, kayak pengisian mobil listrik belum tersebar merata. Itu kan juga termasuk masalah tersendiri ya, kalau misalkan kita sendiri mau prioritasin kendaraan listrik tapi tidak ada infrastruktur yang memadai. Ditambah sekarang kan mau ini kan, misalnya udah ada IKN gitu loh. Menurut saya sih IKN kan bakal jadi kayak ibu kota yang maju gitu loh kan ya. Benar. Misalnya yang mereka tuh bakal ngejadiin fasilitas-fasilitas kayak gitu. Nah menurut kalian IKN tuh ngaruh nggak sih kayak untuk kayak gitu tuh? Maksudnya sektor-sektor gitu. Maksudnya dengan ada IKN gitu. Dengan adanya IKN menurut saya bisa jadi berpengaruh sih, dan menurut saya bagus juga konsep IKN dengan mengadopsi energi renewable. Ya. Kalau untuk Rafli gimana? Kalau menurut saya sih program hilirisasi di pemerintah ini fokusnya ke dasarnya dulu gitu, kayak bangun-bangun smelter gitu, kayak misalnya timah nih ya, misalnya diubah jadi panci gitu, jadi barang-barang elektronik gitu, jangan langsung ke hilirisasi langsung ini nggak bisa. Mulai dari tahap dasarnya dulu gitu, supaya APBN kita juga meningkat 3 kali lipat dari hilirisasi. Oke. Tadi tuh udah menyinggung mengenai emiten-emiten lain gitu loh, yang tentunya yang mungkin di lain waktu ataupun di masa depan tuh bakal kayak menarik lah bagi kita. Nah, bagi kalian ada nggak sih kayak misalnya yang untuk belakangan ini nih yang bakal naik, mau dari emiten langsung ataupun sektor-sektornya yang menarik untuk setahun sampai 3 tahun? Setahun sampai 3 tahun menurut kalian yang menarik tuh sektor apa? Apakah tetap perbankan ataukah properti atau kayak misalnya sektor energi yang menarik? Kalau menurut saya sektor yang menarik itu sektor yang mengadopsi energi hijau, kayak mengadopsi ESG. Itu sektor menurut saya sektor menarik, karena kan foreign atau enggak investor asing itu biasanya sangat tertarik dengan saham yang mengadopsi energi hijau tersebut. Bisa menjadi masuk ke FTSE, bisa menjadi masuk ke MSCI. Kalau udah masuk ke situ kan artinya investor asing udah percaya lah, iya, dengan energi hijau yang ada di Indonesia. Kalau Rafli? Kalau menurut saya sektor yang paling menarik itu teknologi ya, karena kan sekarang ada istilah blockchain. Nah, ya. Di situ para investor asing juga selain dari energi hijau pasti akan tertarik dengan sektor teknologi, karena membutuhkan teknologi yang tinggi dan canggih untuk melakukan hilirisasi di energi hijau gitu. Jadi kedua sektor ini sangat penting untuk 3 sampai 5 tahun ke depan.
Berarti kalau dari Bang Jafar itu sektor-sektor energi, tapi sama juga Raffi juga sektor energi, tapi teknologi mungkin ya. Nah, kemarin tuh ada kasus ataupun kejadian lah, misalnya foreign ataupun apa namanya orang-orang luar tuh pada enggan gitu loh invest di apa namanya di Indonesia gitu loh, ataupun di ESG saham Indonesia gitu. Menurut kalian itu kenapa tuh? Misal walaupun sekarang udah mulai pada balik kan. Menurut kalian kenapa? Kenapa foreign tuh udah pada cabut gitu? Misalnya ngejual kayak misalnya BRI itu kan foreignnya tadinya gede kan, tapi sekarang udah banyak yang ngejual. Itu biasanya kalau kemarin itu kasusnya karena Cina itu menyuntikkan dana kan. Jadi pasar saham di Cina itu sangat ribetnya gila-gilaan. Bahkan indeks di Cina aja kayak 1 bulan atau enggak 2 bulan terakhir itu naik sampai 30%. Ya otomatis foreign yang di Asia ya, bukan cuma di Indonesia itu pada cabut semua itu dan mindahin dananya ke Cina. Karena emang Cina tuh dengan disuntiknya dana terusan indeksnya yang udah turun drastis, artinya kan valuasi di saham-saham di Cina tuh murah kan. Itu yang penyebab dari kenapa IHSG kita ini sangat koreksi banget. Terusan mungkin kita semua merasakan kalau misalkan IHSG dan saham-saham lainnya itu sangat sepi lah, nggak kayak biasanya. Menurut Raffi gimana? Kalau menurut saya itu ada beberapa bulan kemarin ya, beberapa minggu ya, pemilu AS itu sangat berpengaruh terhadap IHSG gitu. Pihak-pihak asing atau investor asing itu pada pindah ke bursa Amerika dan bursa Cina karena kebijakan presiden baru Amerika ini akan melakukan perang dagang antara Cina dengan Amerika. Nah, karena perang ini jadi investor asing lebih tertarik kepada dua negara tersebut. Berarti salah satunya itu kayak pemilu AS ya, karena kan yang menang juga Trump kan ya. Yeah. Trump kan percaya banget gitu sama apa namanya emiten-emiten yang ada di negaranya AS. Terus kalau kata Bang Jafar tadi ya karena faktor Cina gitu. Faktor Cina karena mereka tuh apa tadi? Menyuntikkan dana gitu. Jadi para apa namanya para pemburu saham itu pada balik lagi ke negara masing-masing gitu. Nah, mungkin ini menjadi topik terakhir ya, mau ngebahas mengenai rekomendasi saham pekan ini, ada nggak sih? Karena kan IHSG ini sekarang lagi merah-merahnya nih ya, lagi merah-merahnya ini cocok banget kan kalau untuk kita mau nyerok kan, misalnya ya nggak all in juga, tapi setidaknya kita mau ngebeli gitu loh, mau beli saham. Ada nggak sih rekomendasi dari kalian gitu, saham-saham apa aja yang menurut kalian oke gitu untuk dibeli minggu ini, ataupun kalau nggak saham ini aja deh, sektor apa aja? Kalau menurut saya sih sektor finance ya, karena kalau IHSG rebound sektor finance dulu yang biasanya bangkit gitu. Kalau Bang Rafli? Oke, selain dari sektor perbankan ya, menurut saya itu ada di salah satu sektor yang cukup penting, yaitu sektor properti dan sektor energi. Karena kan suku bunga lagi rendah ya, sekarang lagi turun. Mungkin properti akan meningkat lebih tinggi lagi. Ngomong-ngomong katanya suku bunga mau diturunin lagi, itu mau ada isu apa? Suku bunga menurut saya bulan ini tuh ditahan dulu lah. Iya. Tapi ada isu katanya mau diturunin lagi, tapi nggak tahu deh. Ada isu diturunin lagi mungkin di kuartal 1 tahun 2025. Nah, mungkin bisa dijelasin dari chart-chart ataupun kalian bisa ngejelasin gitu chart-chart kenapa saham-saham ini bakal naik ataupun ya analisis lah, kita coba analisis gitu ya teman-teman. Kita coba analisis dulu. Nah, ini chart IHSG, mungkin ada pendapat dari kalian mengenai chart IHSG sekarang. Boleh, siapa aja? Banyak banget IHSG. Ya. Mungkin banyak orang bisa lihat sini. Kalau misalkan IHSG kita itu sedang jebol support nih. Fibonacci. No. Nah, jadi ya IHSG kita kan jebol supportnya kan di sini ya. Itu
itu jebol terusan rebound lagi nih, ini kemungkinan bakal mentok terusan bakal antara turun di sini, atau naik di atas. di sini. Kemungkinan nggak mungkin turun di 6.600. Jadi IHSG bakal turun di sini terusan bakal rebound Di level 7.000-an ya. iya, bakal rebound di level ke 7.900 atau enggak di 7.800 untuk sektor yang menarik ya. Kayak kalau saya tuh di BBRI sih. Tapi sebelum ke situ, ini kan kita udah mulai pengakhir tahun ya. Ya. Menurut kalian IHSG itu bakal ditutup di angka berapa? Nyampe nggak 8.000? Kalau ke 8.000 itu sangat cepat, nggak mungkin Nggak sampai mungkin. 8.000. Paling ditutup 7.800 sampai. Iya, paling 7.800 di 7.600 lah. 7.600. Iya, nggak mungkin sampai 8.000 itu sangat mustahil sih. Ya siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. Kan pasar modal tuh kan sangat fluktuatif ya. Misalnya kita juga nggak bisa memprediksi juga. Karena emang di pasar modal tuh sangat fluktuatif dan nggak bisa ditebak gitu kadang-kadang. Ya. Nah, coba boleh tadi Bang Jabar mau ngapain? Ke BRI. Iya. Untuk BRI itu dia tuh sebenarnya mau nge-create double bottom. Jadi di sini dijelasin sama yang ahli ya teman-teman. Kalau saya kan belum terlalu ahli ya, jadi di sini ada 2 ahli kita, jadi ahli kita aja yang jelasin. Ya, kalau misalkan kita bisa dapat di posisi yang 4.300 atau 4.200 itu sangat menarik sih, karena emang ya bisa dibilang resikonya minim ya, udah di level support yang lumayan kuat nih. Terakhir itu di tahun 2022. Kalau misalkan ini bisa rebound, BRI returnnya returnnya itu target returnnya itu setinggi up-nya. BRI bakal all time high yang baru atau di 60%-an. Udah returnnya bagus. Plus BRI ini kan saham-saham yang termasuk ya bagi-bagi dividennya tuh Lumayan besar. iya, udah lumayan besar dan sering juga. Ditambah kemarin pas kuartal 3-nya labanya naik kan. Benar. Bahkan naik ngelebihin BCA. Nah, ini BRI ini bisa dibilang masih murah lah ya. Masih murah banget. Kemungkinan 2025 ini bisa naik sih. Terutama di kuartal 1 sampai 2. Iya, di pertengahan kuartal 1 lah. Atau bulan-bulan Mei ini bisa sampai sini nih. Udah bisa sampai sini. Dan bulan selanjutnya bisa all time high yang baru. Karena kan kalau misalkan kita lihat ya, BRI ini selalu membentuk all time high-nya. BRI walaupun kita lihat pernah turun sampai sedrastis ini di 2008 dan di 2020, tapi kan dia kan berhasil bangkit tuh. Bagi pula itu turun rasanya juga kan ada faktor-faktor eksternal kayak misalnya kan 2020 itu COVID kan. Iya, Kalau 2008 tuh ada krisis juga kan kalau salah. Iya. 2008 itu krisis. Tapi pastinya pokoknya teman-teman yang penting jangan panik kalau misalnya ada krisis gitu teman-teman. Kalau misalnya labanya masih bertumbuh, terus perusahaannya masih oke, terus manajemennya masih kita lihat masih bagus, teman-teman gak usah panik karena saham-saham terus bakal balik ataupun nanti di tahun-tahun selanjutnya itu bakal naik lagi gitu loh. Kalau untuk jangka panjang gitu, tentunya. Nah ada selain BRI ada nggak saham kayak pokoknya ini kan tadi sektor keuangan. Nah di luar sektor keuangan ada rekomendasi saham nggak dari Bang Jabar?
Kalau di luar sektor keuangan itu ada saham Raja. Nah, saham Raja juga sebenarnya saham-saham yang lumayan bagus ya, karena saham Raja sendiri itu selalu membentuk all time high-nya. Kalau kita lihat ini tahun 2024 ini all time high yang terbaru nih, kemungkinan saham Raja juga bakal menembus all time high-nya di bulan Desember yang bersamaan dengan window dressing sih. Oke. Raja ini saham energi. Iya, jadi saham energi, dan isunya kan saham Raja ini mau berkolaborasi dengan orang terkaya di Indonesia lah. Iya. Toko Taipan ya. Kalau ini berkolaborasi ini sangat menarik sih, bisa menjadi the next PTRO. Wis, PTRO. Terlalu ini ya. Ya, wis. Iya, ini bisa jadi the next yang ratusan persen nih. Oke, mungkin itu rekomendasi dari Bang Jafar ataupun Rafli gitu teman-teman. Mungkin untuk terakhir saya punya pertanyaan terakhir nih. Ada tips-tips nggak sih untuk teman-teman KSPM ataupun di luar KSPM lah ya? Kalau misalnya dia bingung nih mau mulai investasi itu dari mana? Ataupun tips-tips belajar investasi itu dari mana? Ataupun tips-tips supaya kita tuh tenang gitu loh, nggak gampang FOMO terus nggak gampang panikan gitu. Mungkin bisa sharing ke teman-teman KSPM. Mungkin dari Raffi dulu. Menurut saya itu pertama kali belajar buku-buku ya, banyak buku-buku tentang investasi di Shopee ya. Terutama dari bukunya Warren Buffett kalau mau jangka panjang ya. Ataupun dari bukunya The Mega Profit itu untuk technical analysis ya. Itu harganya terjangkau ya. Harganya segitu bisa menghasilkan profit 5 kali lipat di situ. Oke, tak. Udah. Terus yang kedua itu belajar-belajar juga dari YouTube, terus sering-sering hadir seminar dari sekuritas ataupun dari perbankan ataupun dari IDX langsung gitu, supaya lebih terpercaya gitu. Jangan langsung dari influencer yang FOMO gitu. Jangan dari situ. Oke, mungkin dari Bang Jafar ada masukan dan untuk teman-teman yang baru mulai investasi gitu. Kalau dari saya tuh biar lebih murah itu bisa belajar dari YouTube. Terus dari beli-beli ebook tuh biasanya ada yang ngejual lah di luar sana ebook yang udah paketan kayak misalkan 100.000 dapat 10 atau enggak berapa gitu. Nah, bisa kalian beli ebook tersebut atau bisa juga beli buku secara langsung. Terus untuk belajar yang pertama kalinya itu belajar dari fundamental dulu nih. Setelah fundamental itu masuk ke technical analis, kayak misalkan belajar support resisten, misalkan belajar tentang chart pattern gitu. Oke, nah itu teman-teman kata teman kita tuh pokoknya tuh kalau mau belajar mulai investasi tuh kita tuh kuncinya harus sabar, konsisten, disiplin. Karena apa? Karena kalau pokoknya nggak cuma investasi ya, pokoknya misalnya kalau kita mau belajar sesuatu gitu lah ya, kayak misalnya mau belajar hal baru gitu, itu pasti kan kuncinya ya 3 itu, sabar, konsisten, disiplin. Pokoknya ya teman-teman juga nggak bisa cuma belajar doang, pokoknya teman-teman juga harus terjun kan tentunya ke pasar modal kan. Pokoknya dengan modal berapa aja pun sebenarnya bisa kan investasi kan. Iya, kayak, saya juga modal awalnya 100.000 buat 100.000. belajar. Iya. Karena kan nggak boleh tuh kita belajarnya belum memadai, kita belum baca-baca sepenuhnya, terus langsung nyebur di pasar modal dengan uang yang besar lah, apalagi dengan menggunakan uang tabungan. Kita sendiri belum ngerti cara beli yang benar atau enggak cara jual yang benar, sedangkan itu langsung all in. Itu sangat disayangkan sih kalau misalkan saham itu langsung terjun. Kan kita nggak menganalisis dulu secara keseluruhan dari sektor vendor fundamental, dari bisnisnya tersendiri, terus dari teknikal, bisa jadi bandar monologinya juga. Pokoknya jauhi sikap-sikap FOMO sama serakah gitu teman-teman. Pokoknya kalau di pasar modal itu jangan FOMO, jangan serakah. Sama ya itu tadi tiga kunci pentingnya, disiplin, konsisten, sama satu lagi Jangan FOMO. jangan FOMO. Itu aja. Mungkin itu aja teman-teman sharing-sharing sama anak-anak KSPM atau anak-anak investasi. Sekian dari saya Samuel Nicholas.
Saya Raffi Saputra. Saya Jafar Hadi Datunggo. Bye bye. Bye.